Selamat datang di The Tale from Afterworld yang pertama. Ini adalah sebuah video dan audio podcast yang nantinya rencananya akan diupload di YouTube sama di Spotify. Jadi di sini udah sama teman-teman gue semua. Gue sebut namanya, ada Syauki, terus ada Niken, terus ada Mary yang akan memerankan karakter di sebuah cerita di mana kejadian-kejadian aneh akan bermulai. Langsung gue mulai aja. Insula Libertatis, benua di mana cerita itu kayak kristal dengan berbagai sisi, dari kultur, budaya, manusia, sampai ke konflik. Ketika pendar kemajuan peradaban dan keindahan itu menyinari sebagian, kegelapan dan kelicikan itu memeluk sebagian lainnya. Dari gunung-gunung yang menjulang tinggi sampai menara pencakar langit yang seolah-olah berlomba untuk menyainginya. Dalam benua penuh kebebasan seperti ini, kekuatan dan kekuasaan itu jadi nilai tukar. Sementara di waktu yang bersamaan, batas realita dengan dunia yang lain semakin memudar. Teman-teman semua, selamat datang di Insula Libertatis. Kita mulai dengan cerita yang pertama. Kita zoom in ke dalam sebuah terowongan. Terowongan yang dinding-dindingnya itu dari batu bata, bebatuan, retakan di mana-mana, lembab, gelap gulita. Lantainya itu becek, penuh dengan genangan. Terus kita semua itu bisa mendengarkan seolah-olah ada seseorang yang berlari seperti dikejar oleh sesuatu, berlindung di balik dinding terowongan tersebut. Di terowongan tersebut sambil tergopoh-gopoh gitu ya, kayak ngos-ngosan dia habis berlarian. Gua mau minta Syauki untuk menceritakan ke kita semua karakter yang akan lo mainkan. Ceritanya sedikit, orangnya kayak gimana, apa yang ada di badannya, apa yang lagi dia pegang, bajunya apa segala macam, silakan cerita. Dari namanya juga boleh. Oke, jadi ini gue jelasin secara singkat. Gue Syauki, gue akan memerankan sebagai Ezra. Ezra ini adalah seorang detektif paranormal dengan masa lalunya dia tuh kelam ya. Jadi dia adalah pemburu relik terkutuk. Terus dia berasal juga dari kota namanya tuh Black Harbor. Terus juga terus dia juga punya pakar esoterik ya. Ini gue juga kurang paham sebenarnya, coba taruh lagi. Dan pokoknya kurang lebihnya sih masa lalunya agak gelap, agak misterius lah ya. Seperti itu sih intinya dulu ya paling ya. Terus juga, nah kalau gue pengen nge-share profesinya ini sebagai detektif paranormal atau mantan pemburu relik terkutuk. Kurang lebih umur yang 42 atau 41. Jadi ya mungkin udah agak dewasa jatuhnya ya. Terus juga serius. Dan terkesan kayak kalau hal yang merasa kayak melihat tuh kayak gotik kayak gitu, jadi agak agak misterius lah bahasa kasarnya kayak gitu. Oke. Anaknya emo banget pokoknya lah. Ezra jadi kita Ezra tergopoh-gopoh. Dia ngos-ngosan sambil menggenggam revolvernya dengan sangat erat. Dia terlihat panik nih, waspada kan. Keringatnya tuh berkucuran. Ada sedikit suara kayak di sekitar di dalam terowongan itu yang bisa Ezra dengar kayak. Tapi Ezra Anak ini kan bukan seorang detektif paranormal yang baru kemarin menetas. Dia udah 40 tahun, dia udah berpengalaman, kiprahnya itu terdengar dari seluruh penjuru Insula Libertatis. Meskipun keberadaannya tuh nggak banyak yang orang tahu. Terus Ezra
itu bisa dengar suara kayak gini. Kau lemah Ezra, kau yang membunuh kedua orang tuamu sendiri. Oke. Sekarang berlaga seperti pahlawan. Atau kau lebih suka disebut sebagai tukang jaga? Apapun yang kau lakukan tidak akan mengembalikan kedua orang tuamu. Ezra dengar suara tersebut. Sekarang, apa yang akan Ezra lakukan? Sebenarnya, bentar. Gue bingungnya ini nih di awal-awalnya nih. Kenapa si Ezra tiba-tiba langsung berperan nih, langsung lari-lari nih, kan gue belum tahu nih historinya jadinya nih. Baru mulai udah mau mati aja. Gini, kalian kan Yang punya dikena si itu tuh, Hugo langsung. punya sheet karakter yang kemarin. Itu kan ada apa sih? Ada strength, kekuatan, ada kecekatan, dexterity, ada intelligence, ada wisdom, sama ada charm. Kelima ini sebenarnya juga jadi clue kalian untuk ngelakuin sesuatu. Misalnya, gue mau coba berpikir dong kira-kira apa nih yang lagi ngeganggu gue, pakai intelligence atau pakai wisdom gitu. Nanti gue akan kasih tahu hasilnya. Oke. Jadi apa yang akan gue lakukan ketika Ezra next lakukan ketika dia mendengar suara-suara tersebut ya? Yeah. Kalau yang gue tangkap dari posisi si Ezra ini, dia sih lebih jadi menghindar dulu, dan dia akan terus berlari mengelilingi si terowongan ini sampai menemukan keluar dari terowongan tersebut. Jadi kesannya masih takut dan masih kayak keringet masa lalunya, kayak dia kan masih berusaha mencoba dari masa lalunya tuh biar terutama menebus masa lalunya dia, dan dia kayak pengen jadi dari sisi orang tuanya tuh bisa, karena dia merasa dia punya alat teleportasi, jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi dia akan dilakukan adalah keluar dari terowongan ini dulu. Itu tidak terlalu mendengarkan bahasa itu. Gue akan meminta roll pertama kita pada malam hari ini. Waduh, roll. Siapkan dadu 20 dari HP maupun yang lu udah pernah gue kasih. Punya gue kemana juga ya? Kalau website-nya pasti website namanya? Di Google aja roll D20 gitu. Atau D20 roller. Di Google biasa aja dia ada. Emang jadi tuh ntar kalau bohong-bohong tahu. Ya, gue percaya lah hasilnya sama kalian gitu. Enggak, orang-orang di sini nggak bisa dipercaya. Sebelum lu roll, Ezra, gue mau minta lu roll terus ditambahin plus yang ada di terserah lu mau pilih, mau intelligence atau dex, INT atau dex. Lu roll dulu terus sebutin angkanya berapa. Gue roll dulu ya. Ya. Bismillah. Oh, Ezra Islam. Asli. Berapa? 3. Kok aneh banget dah. 3. Nah, di sini gue mau nambahin dari sisi strange. Gak bisa kan, gue pilihannya dex sama intelligence saja, karena di skenario yang ini dex sama intelligence. cocoknya dex sama strength. Berarti lo ngambil dex karena dexnya plus 1 ya? Dexnya minus 1. Intelligence-nya? Minus 1. Intelligence plus 1. Lo beli yang intelligence berarti ya plus 1. Tapi rollnya 3, jadi tambah 1 jadi 4. Lo mencoba berlari deh, mencari jalan keluar kayak, wah gue yang penting selamat dulu. Ezra, aku harus selamat dulu dari sini. Apapun yang sedang mengejarku kayaknya bisa aku urus nanti. Aku harus pergi dulu dari sini. Tapi mungkin ada pengaruh dari masa lalunya dia yang selalu mengganggu di kepalanya, yang membuat dia tuh tidak bisa memikir dengan jernih, apalagi diganggu dengan suara-suara yang semakin kencang dan semakin dekat. Kau mau kabur lagi, Ezra? Kau memang lemah. Kau yang membunuh kedua orang tuamu.
Ezra nggak bisa nemuin jalan keluar sama sekali. Malah semakin ia mencoba berlari ke dalam terowongan yang ia kira itu keluar, malah kayaknya semakin dalam, semakin gelap, makin nggak ada cahaya sama sekali. Yang tadinya ada cahaya dari retakan-retakan kayak di permukaan, dan ini adalah terowongan bawah tanah, sekarang udah semakin gelap, makin banjir. Langkah kakinya Ezra semakin berat, semakin banyak reruntuhan, dan Ezra akhirnya melihat di ujung jalan itu buntu karena atapnya udah roboh dan dipenuhi sama reruntuhan. Ezra udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ezra, nah, apapun yang kau lakukan tidak akan mengembalikan kedua orang tuamu. Pas dia ngomong kedua orang tuamu, Ezra ngerasa kakinya tuh kayak ada yang pegang, kayak gitu. Terus sekarang apa yang akan Ezra lakukan? Sulit ya awal-awal jadi Ezra. Karena dia punya intelligence sama wisdom sih ya. Mungkin di sini akan gue gunain untuk si Ezra Nest ini. Jadi dia akan, karena itu kan mengganggu ya. Itu kan sebenarnya mungkin dari pikirannya dia sendiri kan. Jadi dia teringat dengan masa lalunya dan mendengar suara-suara, padahal itu belum tentu itu dia dengar gitu. Jadi kepercayaan dia juga cukup tinggi dan keyakinan dia cukup tinggi juga. Jadi dia, kalau si Ezra memposisikan sebagai dia mau menetralisir dirinya sendiri dengan cara mendiamkan dirinya, matanya merem. Jadi dia kayak khusyuk lah bahasa kasarnya. Dia khusyuk biar menghindari diri kayak bisikan-bisikan iblis. Oke, roll lagi dadu 20. Sekarang nambahin wisdom. Bismillah. Sebut dulu rollnya. Bukan, wisdomnya 9. Dapat 9. Tambah wisdom? Tambah wisdom itu berarti 9, 10, 11, 12. Cukup kuat. Enggak. Ini cuman ulah mereka yang kita nggak bisa lihat di dalam realita ini. Ezra mencoba sekuat tenaga buat, ini nggak benar, enggak, orang tua aku tidak aku bunuh, bukan aku yang membunuh orang tua aku, gitu kan ceritanya. Yang seolah-olah atau yang Ezra rasain ada di kakinya itu semakin menyelimuti, kayak ular piton menyelimuti badan Ezra, dan sekarang semakin ke arah pinggul, hampir ke arah badan, dan Ezra ngelihat ke bawah. Bentuknya seperti kepulan asap gitu ya, kepulan asap, kepulan asap dan kabut yang tebal banget, warnanya butek. Dan dari situ pas Ezra lihat ke bawah, di kepulan asap yang menyelimuti Ezra tuh muncul muka dan ngelihat ke arah Ezra. Kau lemah, Ezra. Dia coba untuk loncat dan merasuki kayak gitu. Di dalam game ini ada yang namanya combat atau pertarungan ya. Cuma di sistem Dungeons and Dragons yang gue sering ceritain itu lebih ribet. Kalau yang ada di dalam game ini lebih gampang. Sistemnya kayak Sweet. Lu harus menang 2 kali dari 3 kali roll, oke? Lawan apa? Oke, coba ini. Ini kan si hantunya atau si rohnya ini kan mencoba untuk merasuki lu nih. Lu punya 3 kesempatan untuk melawan balik. Gue minta lu roll dadu 3 kali dan sebutin angka-angkanya. Yang pertama nih ya. Oke. 19. Kuat ya. Bentar. Emang saya bisa Sebelum lanjut roll yang kedua dan ketiga, angka yang perlu lo kalahin itu 13. Aduh, tinggi amat. 19 udah. Kenapa 13 bang? Aduh ya, gue coba dulu ya. Berarti kan udah 19 tadi yang pertama. Yang kedua 5. Lo punya yang 1 kesempatan lagi. 11. Mati lu. Mati mulu, gue masih main. Lu mencoba kayak melawan gitu, kayak kau tidak mampu Ezra, kau lemah,
kau lemah. Terus lu kayak megangin kepala lu gitu kan, kayak mencoba untuk melawan dengan kekuatan yang lo punya untuk tidak tubuh lu diambil alih oleh si roh ataupun hantu ini. Dan mata lu mulai berkunang-kunang dan mulai kehilangan kesadaran. Yang terakhir lo lihat adalah seseorang dengan jas suit yang kayak tuxedo lengkap rapi dengan dalaman warna putih. Dan yang terakhir lu lihat, dan itu pun samar-samar, orang tersebut itu tidak menampakkan muka, tapi sebuah sarung kepala berwarna putih dengan gambar pendar cahaya di mukanya berwarna kuning. Sampai akhirnya pendar cahaya kayak sinar matahari ada di topeng warna putihnya yang nutupin semua gitu. Oke. Dan akhirnya lo kehilangan kesadaran. Dari situ kita zoom out ke sebuah jazz club. Musik jazz menggema memenuhi ruangan klub dengan pengunjung yang penuh di banyak meja gitu. Malam ini penuh banget. Makanan disajikan, suara botol berdenting ting, beberapa orang bersulang ya kan? Dan pekat banget wangi tembakau gitu dibakar itu memenuhi ruangan, menyelimuti udara. Di atas panggung, seorang wanita sedang bernyanyi. Gue mau minta lu untuk mendeskripsikan dan menggambarkan, nggak perlu terlalu lengkap. Bisa misalnya dari fisiknya, apa yang dia lagi kenakan, lagi apa dia di sana. Seorang Emily Kebuli. Sama nyanyi juga dong, biar kebayang gitu dia tuh gimana penyanyi jazznya. It's beginning to look a lot like Christmas. Ding ding ding. Oke, Emily Kebuli adalah sosok wanita berambut afro, tapi parasnya tuh cantik, matanya tajam, hidungnya lancip, bibirnya seksi, berkulit. Maksudnya proporsi tubuhnya tuh indah, tingginya 169. Oh. Terus dia sedang memakai baju dress warna merah, shiny, glimmering, glitter sana sini. Dia lagi nyanyi, megang mic. Emily Kebuli merupakan salah seorang penghibur yang dengan suara emasnya memikat perhatian, menyulam suasana syahdu dan menenangkan. Hal ini juga yang membuatnya dilirik oleh orang-orang yang terlihat mencurigakan. Karena tamu-tamu yang datang ke jazz club tersebut bisa dari mana aja. Mau dari orang umum, mau dari pekerja, mau dari apapun. Selama mereka mempunyai uang untuk membayar dan bisa masuk ke jazz club tersebut, siapapun boleh masuk. Tapi sebagai seorang performer, setiap lirikan adalah lembaran dan bongkah emas lain yang bisa Emily dapatkan. Wow, gitu. Lagi kayak gitu kan ceritanya. Nggak ada, mungkin nggak ada sorak-sorak kayak di situ. Kayak Emily baru saja menyelesaikan setnya pada malam hari itu, dan setelah memberikan salut dan dada-dada menyapa kepada para pengunjung, Emily pergi ke ruangan belakang. Saat berada di sebuah lorong panjang di balik panggung dari musik jazz club tersebut, Emily di sana melihat seseorang yang gempal, gemuk, cabi, dengan kemeja warna putih dan suspender, seolah-olah kayak bawang bombay dipakein suspender. Nah, itu bentuknya. Gemuk, kayak megang. Gue ngebayangin cowok gue sumpah. Tapi di tangannya tuh banyak banget perhiasan tuh bersinar kemana-mana. Emily langsung tahu, wah ini orang bukan main-main.
dengan perhiasan yang menghiasi hampir setiap jarinya, di lehernya, rambutnya agak pendek, gemuk, pakai suspender. Dia megang ke tembok, membakar sebuah cerutu. Ditemani oleh salah satu ajudannya. Ia coba ngomong sama Emily. Suara yang begitu indah, Nyonya Emily. Waduh. Boleh. Thank you, my lord. Ah, Have we ever met before? aku hanyalah seorang yang mencintai kehidupan malam, dan kamu bisa bilang aku orangnya eksploratif. Kamu mengesankan, kamu sangat-sangat mengesankan, Emily. Terus dia kan gesturik ya, kayak setiap dia ngomong tuh kayak tangannya bergerak, omongannya tinggi, meskipun badannya gempal. Dia punya ajudan gitu, kayak ini antara orang penting atau orang yang punya kekuatan. Tapi yang Emily bisa lihat, dan seolah-olah tuh kayak kucing liar yang lagi ngeliat ikan, yang lagi ngeliat mangsa. Perhiasan penuh emas dan mengkilap menyelimuti setiap sudut badan. Dari yang Emily mungkin bisa tahu dari beberapa pengunjung, namanya adalah El Dorado. Dari sini apa yang akan Emily lakukan? Apakah kamu sering datang ke sini untuk melihatku? Ketahuan mungkin, tapi itu benar adanya. Gimana kalau misalnya kita memperpanjang malam ini, Nyonya Emily? Anjir, mau dibungkus. Emily mencoba untuk mengambil salah satu perhiasan yang ada di tangannya. Oke. Jelasin gimana cara Emily untuk ngambilin perhiasan itu. Yang mana yang akan diambil dan gimana caranya dia untuk ngambil. Dideketin, dirangkul. Well, if you really want to spend the night with me, I think we should move to another cafe. Terus sambil ngelus, terus ambil perhiasannya diam-diam dari depan sih. Emily, lo bisa roll dari 20 dan tambahin antara charm atau CHA atau Dex. Dex itu kayak kecekatan tanganmu. 16, 16. yeah. Lo mulai merayu Tambah El Dorado. Tambah Dex. Iya, berapa? Tambah Dex jadi 19. Oke. Lu merangkul tangan El Dorado, dia mulai kayak Nyonya Emily, kau mungkin salah satu bentuk terindah selain koleksi-koleksi yang aku punya tentu. Dan aku adalah kolektor dari banyak hal. Aku mungkin ditakuti oleh orang-orang yang ada di jalanan, Nyonya Emily. Kau perlu tahu. Tapi untukmu, Nyonya Emily, aku mungkin akan menukar semua koleksi yang aku punya. Lo berhasil ngambil, lu boleh nulis di notes Emily, itu ada 2 cincin emas yang lo berhasil ambil. Dan harganya mungkin nanti bisa gue state sekitar, ya itu kolektor lah, si 2 cincin emas itu. Ngomong-ngomong sebelum kita, terus dia megang tangan lu yang di atas tangannya kan. Terus dia megang tangan lu terus ngomong-ngomong sebelum kita melanjutkan malam yang indah ini, Nyonya Emily, apa kabar ya ibumu di dalam penjara itu, Nyonya Kebuli? How do you know about my family, my lord? Aku yakin ayahmu pasti bangga denganmu sekarang. Aku masih ingat betapa sangat jumawanya ayahmu
tentang bagaimana bisnisnya, bagaimana ia memperlakukan keluarganya, bagaimana ia juga haus akan banyak hak. Dan kami di sana hanya bersorak-sorai. Ayahmu, kamu dan juga keluargamu hanya seperti badut buat kamu. Di sini lu dapat sense kalau dia tetap nggak mau direndahin dan dia ada di atas lo meskipun sangat terpukau dan sangat terpikat sama Emily. Oh, berarti kamu adalah salah satu dari kumpulan orang-orang payah dan dungu itu ya? Jika kamu berteman dengan ayahku. Nyonya Emily, aku tahu suaramu sangat bagus dan bahkan memikat banyak pengunjung yang ada di klub ini. Tapi dengan kerendahan hatiku, Nyonya Emily, kau perlu menjaga omonganmu. Tidak begitu, Nyonya Emily. Ikut denganku sekarang juga. Siapa yang Emily bakal lakuin? Well, aku tidak akan mau ikut bersama orang-orang payah, dungu, dan bodoh dan yang berteman dengan ayahku. Lalu Emily mengambil mic-nya, senjatanya, dan bernyanyi menggunakan senjatanya itu untuk kabur dari pria itu. Sebelum lu coba ngambil mic yang sakti itu, pas dia mencoba untuk narik Emily, dia nengok ke belakang dulu. Bodoh Nyonya Emily. Aku bodoh. Terus dia semakin ngegenggam erat tangan kayak tidak ada yang pernah mengatakan aku bodoh bahkan ibuku sendiri, Nyonya Emily. Terus sebelum lo coba ngambil mic itu, lo kayak seolah-olah ngeliat ini orang badannya kok membesar dari yang kayak bawang bombay dikasih suspender tuh lama-lama membesar seperti ada hal yang aneh dan mulai badannya tuh memerah. Aku tidak bodoh, Nyonya Emily. Aku hanya berusaha untuk menambah koleksiku, Nyonya Emily. Terus lu lihat dari kemeja putihnya itu yang pakai suspender, dia buka sedikit dadanya. Di situ kayak ada semacam tato kayak seolah-olah sinar matahari menyebar gitu dari dadanya. Dan dia semakin besar, Nyonya Emily. Kan tadi Nyonya Emily 169 ya. Lama-lama dia setara dengan Nyonya Emily. Lama-lama dia hampir menyentuh langit-langit. Dan ajudan yang ada di sebelahnya tadi itu nggak ada. Dan seperti menara di depan matanya Emily, Tuan Eldorado tuh udah bukan terlihat lagi seperti manusia. Terus sekarang lu mencoba untuk mengambil mic itu, dan apa yang akan lo lakukan? Mic itu kekuatannya bisa membuat tidur orang yang ada di sekelilingnya. Kalau gue nyanyi pakai mic itu, jadi gue nyanyi pakai mic itu supaya kita dia lakukan apa yang tadi Ezra lakukan 3 kali kesempatan untuk mencoba melawan apa yang akan terjadi. Cobaan yang pertama. Berapa? 2. Oke. Dibungkus ini mah. Lagi anjir. Berapa? Yang pertama 2. Yang kedua 2. Ya udah. Udah ini mah dibungkus El Cobra ini. Jadi udah bungkus dah. Dua belas harus dia guna-guna banget. Yang harus dia kalahin berapa, Jor? Coba 3 kali kesempatan. Jadi harus 2 kali menang, 1 kali kalah. Iya, yang dikalahin tuh akan selalu 13. Enggak. Karena dia kan ngelornya di bawah 10 semua udah pasti kalah, itu udah pasti gagal. Oh. Siapa tahu yang harus dia kalahin 1 ya kan? Tangan yang satu kan megang tangannya Emily yang sebelah kanan untuk narik dia buat
pergi lebih jauh gitu, kayak ikut aku sekarang. Sebelum Emily ngeluarin mic dari dalam purse-nya atau dari dalam tas kecilnya, si Eldorado yang udah setinggi langit mentok, kepalanya hampir nyundul, udah nyundul dan hampir nembus gitu karena saking gak berhenti membesarnya. Tangan yang gede tuh megang bahunya yang sebelah kiri. Kalau aku jadi kamu, Nona Emily, aku tidak akan melakukan itu. Terus yang terakhir Nyonya Emily lihat itu adalah kehilangan kesadaran dan badan Eldorado yang sangat besar itu menutupi permukaan. Tapi di belakang Eldorado seperti ketutupan dari badannya. Sebelum Emily kehilangan kesadaran dan matanya udah hampir menutup, ada seseorang dengan taksido yang rapi. Taksido warna hitam yang rapi dengan dalaman warna putih, tapi mukanya tuh tidak ditunjukin. Sebuah sarung kepala berwarna putih dengan visual pendar matahari, hanya menaruh tangannya seperti ini di belakang Eldorado. Dan itu yang terakhir Nyonya Emily lihat. Kita zoom out dari jazz club yang penuh kemeriahan, tapi orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di belakang panggung, ke sebuah rumah sakit jiwa. Kita bisa mendengar di ruangan konsultasi ini, ruangan di sebuah rumah sakit jiwa ternama di sebuah kota, suara yang memekik dan mungkin keluar dari orang yang sudah tidak lagi muda. Aku bisa melihat cahaya yang terang sekali memanggilku untuk menemaninya di sana. Terkadang tampan, terkadang sangat cantik, tapi luar biasa terangnya. Aku tidak gila kan, Miss Elena? Mary, lo bisa menceritakan karakter yang akan lo mainkan. Oke. Hai guys. Gue kan ceritanya cewek anggun ya. Bisa. Oke. Jadi Elena Liora itu adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang mana dia juga mengambil double degree menjadi seorang sarjana psikologi dan udah ambil profesi psikolog. Jadi dia ada 2 profesinya nih. Karena dia punya 2 profesi itu ya karena memang dia punya kepintaran. Jadi intelijensinya dia ada +3. Terus dia juga cukup bijak dalam hidup ini. Punya karisma tapi dia lemah. Jadi strength-nya tuh -3 gitu. Terus juga dex-nya dia 0. Nah, Elena ini sebenarnya anak orang kaya, guys. Jadi bapak ibunya tuh punya bisnis yang gede banget. Tapi ada satu masa di mana hidup Elena dibanting jatuh sejatuh-jatuhnya ketika orang tuanya meninggal secara misterius. Nah, pas orang tuanya meninggal ini karena mereka tersohor di daerahnya. Jadi kayak jadi bisik-bisik tetangga yang bilang bahwa sebenarnya di balik kesuksesan orang tuanya Elena ini nih ada praktik ilmu yang sebenarnya tidak baik gitu kan. Kalau misalkan orang tuanya ini bekerja sama dengan sebuah entitas jahat yang Elena nggak pernah tahu. Tapi Elena tuh bisa ngelihat masa depan dan sering bisa punya mimpi-mimpi yang berkaitan satu sama lain lah. Tapi karena orang tuanya takut anaknya tahu kebusukan orang tuanya, jadi si Elena ini dipendam lah bakat itu sama orang tuanya. Nah, Elena ini setelah peninggalan orang tuanya kan dia akhirnya merasa kayak kekuatannya dia ini itu tuh dikasih bukan tanpa satu alasan gitu. Nah, ada sebuah peristiwa yang terjadi di mana orang-orang yang disayangi Elena, orang-orang yang hidup di sekitar Elena ini selalu ada yang meninggal setiap tanggal 4 bulan 4 di setiap tahunnya. Bisa jadi asisten rumah tangganya, bisa jadi kucing peliharaannya, calon gebetannya, ataupun siapapun yang mungkin ya pokoknya satu dari bagian hidupnya. Bisa aja orang yang hanya berpapasan pun pokoknya di setiap tanggal 4 itu ada orang yang Elena tahu akan meninggal gitu kan.
Nah, karena dia bisa punya visi, dia akhirnya mendapati visi bahwa ini terjadi karena entitas yang dulu berhubungan sama orang tuanya ini belum diputus, sehingga itu menyebabkan sebuah bisa dibilang kutukan lah gitu. Kurang lebih ya. Nanti akan seperti apa Elena kita lihat. Jadi Elena itu sebenarnya ya cantik, tinggi, terus rambutnya itu pirang alami coklat, tapi dia nggak seseksi dan semenggoda si nasi kebuli tadi ya. Jadi kayak cantik versi mahal gitu. Terus Elena ini punya kekuatan, dia punya senjata lah. Yang pertama itu kalung batu kristal pemberian orang tuanya. Kalung ini bisa bikin dia jadi lebih fokus untuk ngelihat apa sih yang akan kejadian di depan ataupun ya yang akan terjadi beberapa menit kemudian gitu. Jadi kalau dia berfokus megang kalungnya itu akan tahu apa yang akan terjadi. Terus yang kedua adalah kantung herbal penyembuhan. Jadi dalam kantong ini tuh ada kayak bahan-bahan alami yang bisa menyembuhkan segala penyakit kecuali menghidupkan orang yang sudah metong. Nyonya Diana adalah seorang pasien lansia di bawah penanganan langsung Elena Liorica pada bangsal khusus penanganan psikologis sebuah rumah sakit jiwa. Elena Liorica, apa sebutannya? Pronunciation-nya? Bukannya Liora ya? Gue salah tulis ya? Liora ya? Oh iya. Salah. Ya, Liorica. Bener kan? Sorry. Elena Liorica dengan kecerdasan dan kelembutan hatinya bagai malaikat untuk orang-orang yang terguncang jiwanya. Aku sangat bersyukur Miss Elena masih mau membantuku. Sambil Nyonya Elena menemaninya ke kamar, keluar dari ruangan pasien dan ruangan kerja dari dari Miss Elena. Kamarnya Nyonya Diana ini ada cukup jauh dan agak sedikit terpencil gitu dari bangsal-bangsal rumah sakit yang lain. Tapi dari sekian banyak dokter yang berjaga, hanya Elena yang menyanggupi untuk memberikan ketenangan, konsultasi pada Nyonya Diana. Terus masuk ke dalam kamar Nyonya Diana. Kamarnya itu dipenuhi dengan buku-buku bacaan yang tua, hampir beberapa tuh lapuk. Kertas-kertas warnanya kecoklatan, terus kayak dimakan waktu, berserakan di atas meja-mejanya. Mungkin, dan ini hanya intuisi dari Elena doang, salah satu alasan kenapa Elena menyanggupi untuk bertanggung jawab terhadap Nyonya Diana tersebut adalah karena racauannya itu beberapa kata membuat Elena tuh terpikirkan dari hal-hal yang aneh yang terjadi di dalam hidupnya. Dan itu terus-menerus berkesinambungan. Ini yang juga mungkin membuat Elena penasaran dengan sebenarnya kenapa ini Nyonya Diana dan kenapa dia pertama ada di rumah sakit jiwa, dan yang kedua dia kenapa omongannya tuh sangat relate dan aku pernah dengar gitu sesuatu tentang entitas dari cahaya. Terus Nyonya Diana duduk di pinggir kursinya setelah Elena mengantar. Dia bengong sedikit melihat ke arah pintu, ke arah kamarnya, ke arah ruangannya. Sudah semakin dekat Miss Elena, sudah semakin terang. Terus dia nengok ke arah Elena. Aku boleh ya minta Miss Elena untuk temani malam hari ini saja? Gitu katanya Nyonya Diana. Terus apa yang akan Elena coba lakuin? Iya, Bu Diana, aku lihat dulu jadwal aku malam ini ya. Apakah ada praktik atau aku harus jaga malam? Jika tidak, aku bersedia menemani Bu Diana. Terus setelah mendengar itu dia kayak sedih, ngeliat lagi. Jangan sedih, arah Bu ruangan, Diana. tatapannya kayak entah lagi mikir, entah kosong. Aku boleh ya
minta Miss Elena untuk temani malam hari ini saja. Ibu, nanti saya kembali ke ruangan dulu. Saya pastikan jadwal saya. Tapi kenapa ya Bu Diana tiba-tiba minta ditemenin sama saya? Biasanya Bu Diana bertahun-tahun di sini sendiri loh. Terus dia mencoba buat memegang tangannya Elena. Terus dan ngomong kayak gini sambil nengok perlahan ke Elena. Mukanya yang udah tua tuh kasihan banget. Tatapannya mulai kosong, seperti mungkin ada gejala-gejala buat demensia. Terus mungkin karena juga udah umurnya. Tapi kok semakin lama semakin kosong, semakin kayak yang pernah Elena lihat, dia meracau. Tapi omongannya itu jauh lebih aneh lagi. Aku boleh ya minta Miss Elena untuk temani malam hari ini saja. Terus dia menggenggam tangannya Elena sangat kencang. Kayak seolah-olah kekuatan apa ini dari seorang nenek-nenek atau lansia. Aku boleh ya minta Miss Elena untuk temani malam hari ini saja. Nah, Apa yang akan Elena? oke. Gua akan membaca, gua kan punya kekuatan membaca pikiran ya. Ya. Gua akan membaca pikiran apa yang dipikirkan nenek-nenek demensia ya, tapi Nenek-nenek. nah, dia kan punya dua kekuatan nih. Dia bisa membaca pikiran atau melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Gua akan mencoba menerawang gitu apa maksud di balik ini. Roll dari 20 tambahin yang ada di INT. Kita takut. 2 kelihatan Dua. gak sih? Ya nggak kelihatan. INT-nya Dua. plus 3 ya? 2. Elena ya? Iya. Heeh. Jadi total 5. Mungkin hari itu tuh capek banget. Kerjaan lagi banyak-banyaknya. Dan Nyonya Diana ini meskipun punya sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya Elena dari racauan-racauannya Nyonya Diana, tapi kan tetap aja menanggapi racauan-racauan orang yang mungkin sadar atau nggak sadar dia ngomong kayak gitu tuh capek banget. Jadi dia nggak bisa mikir dengan jernih. Elena menggunakan kekuatannya juga tidak bisa menangkap apapun di masa depan. Tapi genggaman Nyonya Diana semakin keras. Dan seolah-olah Nyonya Diana itu kulit-kulit yang keriputnya mengencang. Semakin terlihat muda. Aku boleh ya minta Miss Elena untuk temani malam hari ini saja. Dia akan coba untuk nyekek Elena. Sini gue akan meminta lu melakukan role yang sama udah dilakukan sama Nika Sasuke. 3 kali kesempatan untuk mencoba berhasil. Mana nggak ada strength. Kasihan banget ini si Elena. Sebutin dulu yang pertama. 6. Nah, lanjut. Bukan dari 20 deh. Iya tuh kotak dari 20 yang ada tulisan 20. Salah berarti. Padahal intelijennya 3, aslinya dolol ya, kosong. Intelijen lu 3, salah dadu anjir. Ya makanya, karena gue tau di dunia nyata gue kosong. Ya, Ya, berapa? baru pertama ini ya. 8, Apaan? 19. Satu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. 13. Kelihatan nggak? Kuat. Ketika Kuat. tangan Nyonya Diana pengen mengambil leher dari Elena, seketika Elena tuh kayak sadar. Dan ini adalah bahaya. Lu menepis tangannya Nyonya Diana dari mencoba untuk mencekik leher lo gitu. Terus sigapan kayak apa nih yang terjadi? Terus apa yang akan lo lakukan selanjutnya? Lo berhasil menghalau untuk sementara Nyonya Diana.
Apakah lo akan kabur atau apakah yang akan lo lakukan di situ? Kan kabur. Karena tadinya gue menyayangi Nyonya Diana, tapi saat itu tidak kondisi yang baik untuk gue mencerna semua itu. Ketika lo mau kabur keluar dari kamar dan berjalan ke arah pintu, Nyonya Diana yang lo tahu itu bungkuk. Tapi tiba-tiba dia berdiri di depan kasur dan tegap badannya. Dengan seketika dia loncat kayak seekor monyet dan menghantam badan Elena, menubruk pintu keluar. Mencoba untuk sekali lagi mengambil nyawa mungkin atau apapun dari Elena, sampai akhirnya tenaganya mengalahkan tenaga Elena karena strength lu 0 kan. Elena yang mulai kehabisan nafas, semuanya mulai meredup dari jangkauan matanya yang semakin ingin menutup, melihat ke arah sela-sela di belakang pintu. Seorang sedang berdiri di belakang pintu dengan menggunakan tuxedo hitam dan kemeja putih dan kaos kepala dengan lambang pendera cahaya di mukanya. Dan itu yang Elena terakhir lihat. Lu kenapa sih? Kalian bertiga mulai mendapati kesadaran kalian kembali ke tubuh kalian. Tapi yang kalian lihat pertama kali di depan badan kalian, di tangan kalian itu borgol. Yang nggak butuh waktu lama untuk mengetahui kalau kalian bertiga itu diculik. Tiga itu mungkin sama orang-orang yang misterius, yang tidak lebih dari kalian nggak tahu ini waktunya jam berapa kira-kira, tapi ini malam gelap banget. Yang terlihat seperti sebuah padang rumputan dikelilingi oleh pepohonan yang padat dan gelap gulita. Tapi hanya ada satu sumber cahaya di tengah-tengah, dan cahaya itu tuh mengganggu pandangan kalian banget, dan kalian nggak bisa kalau nggak memejamkan mata untuk melihat cahaya itu gitu, saking terangnya. Sebuah struktur yang seolah-olah tuh dari lampu-lampu disusun seperti piramida. Tingginya mungkin di gambar ini nggak terlalu kelihatan. Tingginya itu hampir menyentuh kanopi dari hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Tinggi banget, terang banget, seolah-olah ada semacam bulan kecil di tengah-tengah hutan yang gelap gulita. Seterang itu, dengan casing besi yang diulin sedemikian rupa membuatnya terlihat seperti mahakarya. Pandangan kalian mulai agak lebih jernih dan udah mulai kayak baru bangun tidur, tapi tangannya masih diborgol. Dengan ada satu orang berbadan sangat besar menggunakan kemeja warna hitam berdaleman putih dengan kantung kaos kepala yang sama, dengan pendar yang sama, tapi lebih besar badannya ketimbang yang terakhir sebelum kalian kehilangan kesadaran tuh. Lihat di bagian bawah struktur tersebut, di bawah piramida lampu ini, mengitari dan memutar adalah apa yang kalian lihat sebagai manusia, perempuan, laki-laki, tua dan muda, berlutut dan lunglai membelakangi struktur si piramida lampu ini. Pancaran sinarnya yang sangat terang itu membuat wajah mereka tuh tersamarkan, nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya siluet badannya aja yang berbeda-beda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bahkan ada yang kelihatan seperti anak kecil. Kemudian yang kalian dengar adalah suara seperti Fratelli miei, saudara-saudaraku, lihatlah ke sekeliling kalian. Dunia ini tenggelam dalam ilusi cahaya, sinar palsu yang menipu mata kalian dan mengikat jiwa. Mereka yang membanggakan diri dalam kebaikan berpura-pura menjadi pendar dalam kegelapan.
namun nihil kemurnian. Lalu bagaimana? Bagaimana kita mendapatkan pancaran yang jernih tanpa noda? Mengembalikan terang pada kodratnya, menyinari kembali untuk selamanya. Kalian lihat di tengah-tengah atau di depan dari struktur lampu piramida ini seseorang yang kelihatan seperti umur 30-an, menggunakan topeng yang sama, tapi taksidonya agak berbeda karena bukan seperti taksido yang biasa. Dia punya ekor panjang kayak seorang pesulap. Badannya agak tinggi tapi kurus, dan di sela-sela orasinya, pidatonya, kalian bisa lihat kulitnya yang cerah. Dia melanjutkan seolah-olah ngomong ke semuanya gitu. Lumen, saudara-saudaraku. Kela kebrilau fungke. Dia yang bersinar selamanya. Bias dalam lumen. Mari kita mulai ritualnya. Terus kalian mendengar di sekitar, bias dalam lumen, bias dalam lumen, bias dalam lumen, bias dalam lumen, semakin kencang. Dan kalian melihat di sekitar undang-undangan dan di selipan-selipan pepohonan itu, orang-orang yang lebih banyak menggunakan taksido dan penutup kepala berpendar cahaya. Bias dalam lumen, bias dalam lumen, bias dalam lumen, alumer, alumer. Terdengar berulang seperti mantra. Kalian bertiga ngeliat itu terjadi di depan kalian. Bentangan kalian bertiga sedang diborgol dengan satu orang yang ngejagain kalian di sebelah. Apa yang akan kalian lakukan? Siapa aja boleh ngelakuin sesuatu duluan. Bentar, tadi satu orang itu dia kan kita semua kan di borgol ya. Terus Ya. ada apa tadi laki-laki bilang itu ngapain tadi dia? Sorry. Orasi, ya berpidato lah. Enggak, yang tadi kan berarti kita dikumpulin di bertiga langsung ya. Ya kalian bertiga, tapi masih kayak belum di tengah, belum dikelilingin, belum dipasang berkeliling kayak orang-orang yang udah di tengah gitu. Kalian masih agak jauh, kayak baru banget datang ke situ dan baru bangun. Berarti posisinya di belakang orang yang lagi mengintari ini tuh ya. Iya, kayak di luarnya kan ini kalau bisa kelihatan itu ada di tengah ya. Kalian baru masuk ke padang yang ada strukturnya itu gitu. Iya, Pak. Kita jalan kaki. Ya kayak disuruh jalan, kayak beneran orang diculik gitu loh kayak. Oh, posisi berdiri, bukan kayak udah tiduran ditumpukin. Bukan gitu. bukan tidur terus bangun ya. Oh, maksudnya pas sudah kalian bangun itu lagi terkelungkup gitu, lagi baru pada bangun dan sadar. Ya duduk lah. Ya tengkurap balik kan ya. Kayak kayak bersimpuh. Sebelahan atau Ya, punggung-punggungan kayak The Virgin. Sebelah-sebelahan. Ya, sebelah-sebelahan. Tempat apa ini? Yang bisa melakukan sesuatu, tapi kan gue belum tahu kan mereka itu bisa apa dan ngapain kan. Iya. Dua orang ini. Iya. Kita dijagain Persis. sama berapa orang? Satu. Ada karakternya nggak kayak dia tadi gimana sorry? Karakter orang yang ngejagain kalian. Ya. Itu dia badannya besar. Tapi ketimbang memakai taksido dan dalaman yang warna putih kemeja, dia pakai rompi warna hitam dengan kemeja putih. Jadi kayak rompi pemain jazz gitu loh. Kayak rompi warna hitam. Bukan rompi perjalanan ya, bukan rompi buat pergi-pergi, tapi kayak rompi yang katakan warna hitam kayak pemain musik, terus kemeja warna putih. Dia Dalamannya jas kan? Apa? Yang kayak dalamannya jas, rompi dalaman jas kan? Ya, tapi bukan yang tuxedo. Itu dia agak tinggi, terus agak lebih keker daripada orang-orang yang kalian lihat di situ. Di tengah-tengah kalian lagi. Gua mencoba ngobrol sama yang jagain. Oke, ngomong apa? Ngomong apa ya? Tuan. Di mana ini ya? Di mana? Ini di mana? Tuan. Apaan sih? Ya kan kita kan semua nanya dong, pasti kan semua nanya dong. Iya kan? Kayak Lo bisa Semua jadi panik manggil dong. tuannya, si Rocky lagi panik. Gua kayak nah.
bisa aja. Ya, jadi Serah. Oh. lu masih bisa manggil Tuan ini di mana Makanya. dengan kondisi lu tiba-tiba diculik. Kalau masih bisa godain orang. Iya. Oh, oke. Pakai tuxedo. Dia- Apa-apa. Si Oh iya. Kan mencoba seduce him supaya dia tersepona. yang jaga itu cuma nengok ke arah Emily, terus balik lagi ngelihat ke arah undak-undakan itu, kayak gak peduli lah sama apa yang Emily omongin. Gue Nah, kan gue juga nanya kemana ini? Di mana ini? Dia nggak ngeliat gue. Dia pakai penutup kepala yang sama dan seolah dan kelihatannya emang ya mengacuhkan kalian bertiga aja, tapi tetap ngejagain dan bertugas gitu. Gue berdiri. gue ini posisinya apa aja sih? Dipotong doang, dipotong, Di borgol. diikat doang tangannya. Iya, Di Oh, borgol. bukan tali. bukan borgol. Ya udahlah, gue nggak bisa ngapa-ngapain berarti. Udah lanjut. Bentar, di borgolnya kita masing-masing sendiri-sendiri. Apa kita tuh kayak ada Sendiri. talinya gitu bertiga jadinya? Sendiri-sendiri. Nah, soal borgol ini kayaknya Elena deh yang bakal lihat. Orang-orang yang mengitar di bawah struktur si lampu-lampu piramida ini itu juga di borgol tapi dipindahin ke belakang dan itu nyambung pakai rantai. Berarti itu yang mau jadi tumbal. Bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Ternyata jadi iya, tumbal. Gue gini. Diem. Gue suruh mereka berdua diem, terus gue menggunakan kekuatan gue yang menerawang Oke. apa yang terjadi dan di mana gue sekarang sama menerawang juga kayak mungkin kan sebelum nyampe situ pasti dibawa dalam sebuah perjalanan dong, kayak Iya. bisa itu bisa gue tarik balik lagi ya di Oke. dalam pikiran gue sampai gue mencoba menemukan di mana sih gue sebenarnya. Oke. Roll Diem kalian berdua berisik anjing gitu. dari 20 terus tambahin intelligence-nya yang 20. Berapa? 20. 20. You see that? 20. Yes. Seperti biasa kalau 20 Boleh. berarti sukses banget, 1 berarti gagal banget. 20 mencoba fokus, Elena mencoba fokus kayak diam kalian berdua, bisik. Mencoba pikir, Anjing gitu. memutar balik dan mencoba menerawang ke belakang justru. Kalau orang biasanya yang kita mungkin umumnya menerawang ke arah depan, ini mencoba menerawang ke belakang. Dan Elena ini kan pintar ya. Elena ini cerdas dan salah satu karakteristiknya adalah kejeniusannya. Dia bisa, gua bilang dia bisa menerka dan menghitung kalau Elena lagi dan dua orang tersebut lagi ada di sebuah pulau yang berada di utara dari kota Louisville yang ada di dalam Insula Libertatis, kayak 1 jam kurang dari kota Louisville di sebuah pulau gitu. Jadi kalian ada di sebuah pulau dan terpisah gitu dari kota. Itu yang Tapi gue nggak bisa menerawang ini siapa? Sebatas itu doang. siapanya yang siapa? Maksudnya ini ada di mana gitu loh. Ini Kayak sebenarnya tujuannya- perempuan apa gitu. Iya. Oke. Gua rasa dengan 20 lu bisa tahu sih kalau misalnya ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi dia dalam hidupnya Elena ya, dari orang tuanya yang terpengaruh ajaran-ajaran yang mungkin tidak seharusnya. Dan Elena mungkin bisa tahu kalau misalnya ini adalah sebuah kultus atau sekte yang bernama Alumer, di mana karakteristik mereka yang berupa cahaya, semuanya harus kembali ke cahaya, kemurnian dan segala macam itu mereferensi kepada sebuah entitas yang tadi bernama Lumet, yang mana sekarang ini lagi jadi desas-desus di banyak orang dan bikin panik. Telepon juga. Tapi kita nggak tahu kan yang si Elena ini memprediksinya apa sih? Dia mau lihat ke depan berarti kan ya? Iya, yang tahu informasi ini cuma si Elena doang. Nah, masalah dia mau ngasih tahu ke kalian berdua atau enggak tergantung Mary. Oke, gue baru kembali dari sisi gue. Oke, gue hidup. Lalu barusan meditasi ya, baru kembali. Iya. Iya, itu informasi yang Elena dapetin. Nah, ini informasi cuma Elena yang tahu. Elena mau membagi kedua orang yang ada di sampingnya dia, itu terserah. Tapi
Ini nama sektenya adalah Alumer dan dia mencoba untuk membangkitkan dengan sebuah ritual untuk membangkitkan sebuah entitas yang bernama Lumen. Dan mungkin orang tua dari Elena terlibat kurang lebihnya sama sekte ini juga. Dia mendapatkan visi kalau ini ada hubungan sama orang tuanya yang memberikan traumatis mendalam, terus dia takut juga abis riset. Terus gue kayak barulah gue ngobrol dengan dua manusia aneh ini kan. Jadi gue pertama ngobrol sama Shoki karena gue merasa yang paling bisa memberikan ketenangan ke gue tuh yang akan jagain tuh cowok gitu kan. Ya. Nggak mau. Kan dia belum ngomong. Gue kasih tahu lu. Kayak, bang. Gimana bang? Bang Norek bang. Panggilnya bang banget. Enggak. Bentar, kan tadi kan si Elena ini kan dia kan ketik meditasi kan, berarti ada aktivitas yang harusnya si Ezra sama si banget, tapi pokoknya ya, gua kan gini. Ya, jadi kalau karena di sebelahnya berarti kan si Ezra sama si kebuli ini harusnya bisa melihat aktivitasnya hanya si Liora. Kalian berdua ngeliat Elena tuh kayak gitu-gitu tuh kayak mencoba untuk nyari dari berbagai macam folder yang ada di kepalanya gitu. Ya, karena si Ezra ini juga kan punya psikis yang lumayan overthinking dan ada hasutan-hasutan. Jadi si Ezra ini mengira kalau dia juga sesuatu hal yang sama nih. Makanya kayak kan, apa yang kamu lihat Nyonya? Apakah ada pengaruhnya dengan apa yang ada di kita sekarang ini? Dan siapa kamu? Dan siapa kalian? Apa kalian ada di sini juga? Menjadi pertanyaanku, tapi aku memiliki bayangan bahwa kita sedang di dalam sebuah sekte. Yang aku pun tidak tahu ini sekte apa, tapi yang aku tahu mereka sedang melakukan sebuah ritual besar. Apa tadi namanya? Lumen ya? Alumer. Itulah makanya ada notes di karakter sheet kalian tulis. Oh iya, siapa? Ya, lanjut. Dan aku sedang menerang apa? Apakah ini berbahaya buat kita? Apakah kita jauh dari tempat sebelumnya? Aku tidak tahu pasti apakah ini berbahaya, tapi dengan cara mereka membawa kita ke sini, menurut aku ini sangat membahayakan kita. Yang bisa aku lihat adalah jarak kita dari kota ke tempat ini sejauh kurang lebih menempuh 1 jam, tergantung kecepatannya berapa. Kalau kecepatan lu di 300 km per jam ya lebih jauh. Tapi kita ada di sebuah hutan belantara yang dimana tempat ini belum terlalu terekspos dari halayak umum. Hanya itu yang bisa aku lihat di dalam pandanganku. Kalian siapa? Bagaimana ceritanya kalian ada di sini? Aku tidak perlu siapa tahu aku. Tahu siapa aku, geblek, bukan siapa tahu. Unmute dulu. Siapa gua? Komen unmute. Enggak sini Kema. Kalian tidak perlu siapa tahu aku. Tahu lu. Ya kan misterius si Ezra. Jadi nggak perlu tahu. Jadi kayak cuma nyari informasi. Oh begitu. Tapi dia nggak mau jawab. Nggak mau jawab pertanyaan dari Elena. Di tengah-tengah obrolan ini kalian lihat si sosok tadi yang memberikan orasi itu ngambil sebuah pedang yang panjang banget. Terus berjalan ke arah Sandra yang ada di bawah struktur lampu berundak piramida ini. Dan dengan tegas dan kayak berdarah dingin, tidak menampilkan ekspresi apa-apa, dia menebas kepala salah satu orang Sandra. Kemudian dari balik pepohonan ada seseorang, tapi kali ini cewek, menggunakan gaun yang sangat berkilauan, gaun hitam tapi berkilauan dengan yang menunjukkan tangannya gitu, bahunya kayak yang seketek gitu dan panjang, tapi menggunakan penutup kepala yang sama, bergerak ke arah si sosok yang habis menebas kepala orang ini. Kemudian dia mencoba mengambil orang yang kepalanya udah ditebas ini, membalikkan badannya ke arah piramida lampu yang tadi berlutut, terus kayak seolah-olah tuh diposein begini sambil berlutut, tapi palanya nggak ada karena udah ditebas. Dia lakukan itu ke satu orang lagi yang lainnya. Psst.
terus dia posein lagi orang yang ketiga, pss. Orang yang keempat, pss. Empat-empatnya menghadap ke arah struktur lampu yang piramida ini tanpa kepala. Mary ya, mungkin Ezra sih yang punya pengalaman di dunia supranatural ini yang bisa Iya. menyadari dan sedikit agak melihat di tempat dimana lehernya tuh nggak ada kepalanya, itu kayak seolah-olah ada bola cahaya yang ngegantikan kepalanya mereka. Di kepalanya nggak ada, diganti sama bola cahaya dulu. Terus begini sambil berlutut, itu yang kalian bertiga lihat. Bentar, Berarti kalau dia nol. Lu merah. Enggak. Gue mau ngelawak tapi kalau diginin gak lucu. Lanjut. Iya. Enggak, dia kenapa bisa ditebas kan berarti kan kayak apa ya kalau bisa orang ditahan tahanannya itu berarti kan dia diborgol juga sama kayak kita ya. Iya. Jadi dia kayak berkumpul misalkan sih kan 4 kali 4 orang berarti kan yang ditebas palanya. Berarti dia tuh kayak ganti-gantian. Iya. Apa sambil berteriak histeris nggak sih? Histeris. Orang-orang yang orang-orang yang diborgol barengan sama mereka meskipun mulai kayak terus kan ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda gitu kan, semuanya histeris dan semuanya coba tolong aku dari sini pergi, bawa aku pergi dari sini gitu. Dan kalian mungkin bertiga punya kesadaran yang sama, punya cepat atau lambat mungkin kalian yang akan ada di sana. Oke. Masih sama dengan mereka. Lakukan sesuatu. Perempuan seksi, diam-diam aja lu. Aku bisa berbuat sesuatu kalau tanganku nggak diborgol. Tapi kita semua sama. Kakinya diborgol gak sih? Diapa-apain gak sih kakinya? Cuman tangannya doang. Lu gunakan pesonamu, perempuan. Kamu siapa namamu? Oke. Bagaimana Kalau dari Ezra kalau kita dia berlari ke arah kegelapan berarti Diam dulu, Ezra. lo ngomong ya deh. Ya itu dulu. Si Emily melakukan sesuatu. Iya, mulai kenapa nih? Hal konyol kah? gimana kalau kita abrak orang ini terus kita tiban bertiga. Ntar dia kan paling bawah terus kita gitu terus kita cari kunci borgolnya. Tabrak-tabrak masuk. Masa 3 lawan 1 3 lawan 1 kalah cu. Memang Ini- sih di momen ini aku menyadari bahwa kecantikan itu akan selalu berbanding terbalik dengan isi kepala. Aku menyerahkan kepadamu saja, Mas, karena kamu laki-laki yang ada di sini mungkin kamu bisa berpikir lebih rasional dibandingkan kami. Tolong lakukan sesuatu untuk kami. Oke. Kita tuh harusnya kenalan tahu guys biar kita bisa membangun chemistry. Timbang kenalan aja lu pada kagak mau anjir. Tadi gue minta kenalan tapi Ada orang dipenggal kok kenalan. Siapa namanya? ya maksudnya Gimana gue mau Ya kenal udahlah. kalau gue nggak tahu kalian siapa? gue panggil Bang aja lah. Bang, Jangan lah. Oke. Itu kalian dengar ya udah. suggestion dari siapa? Dari Emily. Terus tadi apa yang akan Ezra lakukan? Nah, gue serahin ke kan hanya dia laki-laki di sini yang menurut aku bisa melakukan sesuatu dari lebih rasional. Silahkan kamu bisa melakukan sesuatu untuk kami. Ini wanita-wanita ini agak mengerikan ya kalau Ezra melihatnya dan agak beresiko. Jadinya dia mencoba bangun dan berlari ke arah berlawanan dari cahaya tersebut. Berarti kan arah kegelapan ya. Ya, berarti mau Iya dong. coba kabur ya. Nah, Mencoba kabur. Ya, anjir. Kenapa? Karena kan dia punya kunci malam abadi yang dia bisa teleportasi. Jadi dia mencoba kabur. Kan jadi kuncinya itu kan sifatnya kalung sebenarnya sih maksudnya. Dan kalung itu jadi ketika kalung dan situ ada kunci jadinya nyambung. Jadi bisa dibuka kayak gini kasarnya. oke. Itu. Jadi coba kabur dan karena mereka berdua ini tidak tahu ya mungkin melihatnya mungkin kabur dan kayak kita langsung kayak padahal itu bergegas kan si Ezra terus ke arah kegelapan. Sebelum Langsung. Hmm? Ezra baru mau mengindik-mindik dan lari kabur ke belakang kan. Kalian itu bertiga ya kayak samping-sampingan. Dan ada yang jagain satu. Udah pasti Emily sama Elena ngeliat nih si Ezra udah mau mindik-mindik ke belakang. Itu sebelum Ezra cabut, Elena sama Emily apa yang mau kalian lakuin? Kalian berdua ngeliat kayak si Ezra udah mau balik badan nih, mau kabur ke belakang. Gue ikutin aja lah.
Wah, agak beresiko nih bawa si kebuli ini dari awal. Baru resikonya gede. Gue melihat siapa namanya itu Ezra. laki-laki ini di dalam hati gue bergumam, dasar laki-laki tolol. Maksud gue ini kan apa yang akan kau lakukan? Ini entitas berbahaya. Mereka tidak mungkin mengantisipasi orang yang mau kabur gitu loh. Jadi kayak yang mau lo lakuin ini adalah sesuatu yang beresiko gitu. Terus gue akan tetap memilih diam di situ sambil gue kayak berpikir jernih, menunggu orang lain melakukan sesuatu. Kalian dengar suara ketawa dari orang yang ada di dekat piramida lampu itu kan. Sudah lama aku menunggu ini semua. Lo men, berikan cahayamu. Terus kalian ngeliat dari sudut pohonan yang lain itu ada anak kecil yang diseret ke tengah. Ya pengen dikorbankan gitu. Kalian lihat si orang tersebut tuh udah mulai mempersiapkan pedangnya sambil kalian mencoba untuk memutuskan ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kalian punya intuisi kalau semakin lama kalian mengambil keputusan, semakin banyak nyawa yang bakalan hilang dan mungkin akan langsung ke kalian gitu. Gue mau tanya, kunci borgolnya ini ada dia orang yang jagain kita apa enggak? Ada. Nah, kalian bisa lihat Ken, godain Ken. kuncinya ada di sabuk. Gue bilang Tiban aja. Tiban bertiga. Si Mary kan emang agak tua ya. Umur berapa sih Mary kira-kira si Rena nih? Gue tuh masih muda, 30-an gue. 30. Si Emily ini, si kebul ini? 25 kali ya? Ya, yang paling tua Ezra. Bocil mulu nih. Ezra gue 40 kan, 40-an. Oke. Terus enggak kan gue mau beraksi ke atas nih, mau bangun dan lari. Terus ada halangan kah dari gue? Dari si Ezra ini untuk melakukan sesuatu? Oke. Lu mencoba untuk kabur ke belakang kan lu harus berdiri dulu karena kan lagi telungkup. Dan lo kan dia jagain nih sama satu orang dan itu dijagainnya dekat. Dia ngelihat lo mau kabur. Karena lo masih tetap akan memutuskan untuk kabur nih. Dia udah nengok nih ke arah lo karena gerak-gerak lo aneh, gerak-geraknya Ezra nih aneh. Dan dia lagi Dia pakai ngejagain. penutup kepala nggak? Kenapa? Dia pakai penutup kepala nggak? Oke. Terus? Oke, kan dia ngeliat ke arah lo nih dan merhatiin kalau lo mau ngelakuin apa. Nah, kalau lo misalnya masih tetap memutuskan untuk kabur, gue akan minta lo roll dadu 20 dan gue juga di sini akan ngeroll. Kalau misalnya lo berhasil untuk ngalahin jumlah roll yang ada di gue, maka lo berhasil kabur. Kalau enggak, dia akan mencoba untuk menerkam dan ngejatohin lo gitu. Oke. Roll ya. Yang senang hati. Stop. 13 Mana enggak? 13. Gue dapet 13. 19 ya. Terus jadi dia ngeliat, Kalah dong gua. dia ngeliat lu udah mau ancang-ancang terus langsung dibody. Kayak diam di situ sebentar. Gue berdiri. Ngapain lagi tiba-tiba berdiri? Lu berdiri. Kan abis ngeliat si yang ngejagain tuh ngebody si badannya Ezra. Terus apa yang lakukan? Gue berdiri terus bisikin ke kuping. Iya, godain. Gue bisikin ke kuping si penjaganya. I think I like the way these people worship their God. Lalu bisa roll terus tambahin karisma. 17. Tambah karisma gue 1. Terus dia kayak 18. habis ngebody si Ezra sampai jatuh tersungkur ke tanah. Dia ngelihat ke arah Emily yang ngebisikin itu kayak Emily bisa ngelihat kalau dia terpikat sama Emily tapi kayak dia mungkin nggak bisa ngomong ya. Kayak cuma terus dia menghentikan badannya, keagresifannya dia untuk melihat ke arah ke Emily gitu. Gue boleh masuk. Boleh. Gue mencoba membaca pikiran si penjaga ini mencari titik lemahnya di mana biar gue bisa suruh Emily berbuat sesuatu. Oke.
Lu gua rasa karena dia sedang terpikat ya sama si Emily ini, lagi terdistraksi pikirannya sama si Emily. Salah satu yang bisa lu lihat dari dalam pikirannya itu adalah, wah, ada yang mau mengikuti kita nih gitu. Ada yang mau masuk ke dalam sekte Alumer dan mungkin menyembah Lumen gitu. Yang dia tangkap. Yang lo tangkap. Oke. Gua akan mendekati Emily. Boleh berbicara sebentar? Ya kan, Terus gua ngomong kayak, Udah nggak? lo lo dari awal nggak mau bersekongkol sama gue, mati lu rasain lo. Kan lu nggak tahu maksud gue apa, kan lu kan cuma ceritanya kan nggak tahu, kan itu pikiran gue dan gue berusaha kabur. Saya ingin berbicara dengan kamu. Boleh kita berbicara berdua sebelum kamu melakukan hal yang terlalu jauh dengan penjaga ini? Hai mbak cantik. Bisik-bisik aja dong, Iya. Mbak. Jangan kenceng-kenceng. Gue berdoa dulu dalam hati, minta dikuatkan menghadapi perempuan kayak gini modelannya. Terus kayak aku bisa membaca apa yang ada di pikir penjaga ini, dan sepertinya dia mulai percaya dengan kamu yang ingin bergabung dengan sekte mereka. Terus alihkan perhatiannya sampai kamu bisa ambil kunci borgol yang ada di kantong ininya ya. Ya, di mananya? Lupa. Sabuk. Jadi ngegantung gitu di sabuknya. Ya, kita bisa ini gak sih? Aku mengalihkan pandangannya. Kamu bekerja ambil kuncinya. How about that? Boleh kita coba itu. Gue gini, gue boleh nggak sih mundur? Boleh nggak sih? Boleh. Mundur dikit. Enggak, gue anggap aja di depan gue udah mulai menerawang nih orang berdua juga ya. Maksudnya kan tadi gue udah menanyakan sesuatu tentang mereka dan kedua ini tidak mau menceritakan apapun. Jadi gue gak akan membaca secara gamblang, tapi setidaknya gue tahu karakter. Oh, nih orang emang charming nih, bisa mengalihkan perhatian. Nih orang satu memang agak bebel dan tapi nyebelin gitu lah. Ya sebatas itu, makanya gue sepintar itu untuk nyuruh si Emily ini mengalihkan perhatiannya. Gitu. Oke, kita sepakat alihkan perhatian penjaga ini. Gue akan berusaha untuk mengambil kunci borgol. Setelah itu kita nggak usah langsung kabur, kita pikirkan bareng-bareng, tapi setidaknya kita udah bisa nyelamatin tangan kita dulu untuk berbuat sesuatu. Oke. Kalian Emily sama Elena ngerancang itu dan ngelihat masih tersungkur di tanah. Bentar, ada aksi nih sebenarnya. Iya. Lo setelah aksinya di kan cuma tersungkur, habis itu bisa ngelakuin sesuatu lagi. Ya masih bisa dong, kayak nggak kehabisan akal dong. Melihat kedua ibu ini mau berusaha mendekati si penjaganya. Jadi kayak ibaratnya kayak berarti kan posisi gue kan tadi jatuh, berarti kan jadi kayak duduk. Iya, dan si penjaga ini udah mengalihkan pandangannya dari lu ke arah Emily. Jadi dia ngebelakangin lu penjaganya. Ya berarti kan kasarnya orang misalnya nggak ke depan. Nah gue tiba-tiba langsung kayak ke belakang gini loh. Iya. Membelakangi mereka berdua. Iya. Dan gue mencoba menggunakan kunci yang kemana saja itu langsung kayak menusuk agar gue bisa transportasi ke tempat asal lagi. Sendiri si anjir. Oke. Belum tahu. Sebelum Ezra, jadi dia mau berdiri terus mencoba menggunakan kunci yang ada di kalungnya untuk membuka sebuah pintu dimensi rahasia. Kita lihat dulu nih apakah yang dilakukan Elena sama Emily berhasil. Gue minta kalian berdua untuk roll dadu 20. Elena bisa nambahin karisma. Emily karisma, Elena intelligence. Berapa? 7 juga. 7 sama 3 jadi 10. Belum. Enggak, yang 7 gue doang. 4. 16. Oh, 16. Moderatornya budek. Suara dia delay terus kecil. Ya. Iya emang. Kan. Emily mencoba untuk apa yang Emily coba omongkan ke si penjaga ini. 16 tambah berapa? Charm ya? Udah berhasil. Apa tambah?
Oh, udah berhasil. Gue nanya, Hobinya do apa, you Bang? know? Bukan. Kira-kira menurutmu aku cocok gak sih bergabung sama kalian? Menurutmu apa yang bisa aku lakukan untuk bergabung dengan klub seksi ini? Oh iya. Terus dia mencoba ngelihat, menatap mata Emily gitu, dan dengar kayak kira-kira aku cocok nggak sih untuk bergabung dengan sekte ini. Terus si penjaga ini cuman kayak ngangguk kayak gitu. Itu gak bisa ngomong ya? Enggak. Nah, Enggak, dia Tahu apa nggak bisa, Pak? Elena bisa ngeliat lah kalau dia udah terdistraksi banget si penjaga ini sama Emily, dan nggak bisa mengalihkan pandangannya ke yang lain gitu. Terus sekarang apa yang kalian lakuin? Elena tadi mau ngapain? Tadi gue pokoknya ngapasin ini dulu, mau ambil kunci. Oke, Udah kan, udah berhasil kan? tadi 10 ya. Coba ngambil kunci. Enggak, tadi Emang udah berhasil? Tadi gue 7. Tambah intelijensinya 3. Jadi 10. Oke, lu mencoba untuk kalau kunci kan yang spiralnya biasanya agak longgar kan, dengan perlahan Ya. coba ngambil itu. Coba di tengah-tengah lo mengambil kunci, si penjaga ini kayak menyadari suatu hal. Cuman karena si Emily berhasil untuk memikat perhatiannya, jadi dia balik lagi pandangannya ke arah Emily, dan Elena berhasil mendapatkan kunci tersebut di tangannya sekarang. Nah, Ezra coba bangun terus mengeluarkan kunci dari kalungnya itu dan mencoba membuka pintu ke dimensi yang entah kemana itu. Kemana Ezra akan pergi? Dan tangannya masih diborgol. Ya, tujuannya adalah ke tempat yang sebelumnya dia kan bisa dapat masuk ke terowongan sebelumnya kan. Tapi kan di terowongan itu kan pasti ada sebuah kota kan. Iya. Nah, ini dia pengen balik ke kota tersebut, tapi bukan di terowongannya. Kayak gitu, ke situ. Berarti karena tadi Ezra akan meninggalkan Emily dan Elena di sana gitu ya? Ya, kenapa? Karena dia kan punya misi sendiri dong. Dan pertama dia melihat ini bukan tanggung jawab dia pertama dua orang ini, dan bahkan kita juga nggak tahu kenapa kita di sini kayak yang bisa kita lakuin adalah menyelamatkan diri masing-masing dulu kayak gitu. Jadinya si Ezra mencoba mengaburkan diri, mencoba kabur. Kenapa? Walaupun mungkin si kunci ini punya resiko adalah yang tidak akan terhasut-hasut oleh masa lalunya atau gimana, tapi ini akan lebih gawat kalau misalkan dia akan bergabung dengan sekte-sekte yang kurang baik ini. Makanya dia mau bergegas cabut. ini dari game 1 Shock ini egois banget ya. Itu pembentukan karakter. Si Ezra kan lihat tadi waktu masih di terowongan, kalau misalnya setelah dia mencoba dirasukin sama ruh atau spirit yang ada di terowongan tersebut, itu ada orang yang berdiri di belakangnya yang menggunakan attire sama, menggunakan pakaian yang sama yang Ezra lihat gitu di depan piramida lampu ini. Seolah-olah yang menyuruh ruh itu atau yang menyuruh hantu itu untuk menaklukkan atau mempersulit Ezra adalah orang-orang ini gitu. Mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan Ezra sebagai seorang pemburu hantu dan detektif supranatural. Tapi di sini Ezra akan memutuskan untuk kembali ke kota. Iya. Kenapa? Karena mungkin karena di posisi ini kan melihat tadi kan orang dibunuh kan, yang ibaratnya kayak mencari tumbal itu kan kepala ya. Dan Ezra pasti kan punya masa lalu kelamnya kayak orang tuanya aja meninggal gitu, dan itu dituduhnya sama dia sendiri gitu loh. Makanya menurut Ezra dia akan harus bener cabut dari situ dulu, gimana dia untuk ya minimal biar dia kan punya tujuan sendiri kan. Kalau misalkan dia nanti mati di situ tujuannya malah nggak tercapai, jadi dia lebih pilih cabut dulu. Ezra coba mengambil kunci dari kalungnya dan seolah-olah ngebuka pintu yang nggak ada gitu di udara, di situ kuat. Dan ini kan nggak senyap ya, ada bunyi, ada
Iya, kayak itu Doraemon. ngebuka portal di suatu tempat. Setelah lo ngelihat portalnya butuh waktu kan untuk ngebuka portal ini dan gak langsung masuk gitu kan. Karena kegampangan kalau kayak gitu. Nah, orang-orang yang ada di sekitar dari si struktur lampu ini semuanya langsung nengok ke arah kalian bertiga. Anjir. Termasuk sama yang Lu kenapa enggak? kayak siapa di sana? Bawa kemari gitu. Terus seketika Elena, lu udah dapat kuncinya kan? Udah dibukain belum gua? nah, Tadi berhasil nggak sih, Jok? apa? Tadi berhasil nggak sih gue dapat kunci? Berhasil. Kuncinya udah dipegang Ellen. Apa? Berhasil. Kuncinya udah dipegang Oh ya udah, gue udah berdua udah buka borgol gue berdua. Oke. Gitu. Nenek ngebuka borgolnya sendiri, terus mencoba membuka borgol Emily. Pas sudah sampai kelepas, disitulah waktu kejadian si portal ini kebuka dan semua orang nengok ke arah kalian bertiga. Seketika yang tadinya penjaga juga terpikat sama si Emily juga kayak, wah langsung ngelihat ke arah si Ezra sebelum dia berhasil loncat. Nah, kita akan kontes roll lagi. Kalau lu lebih daripada roll yang gua ambil, lu berhasil keluar dari situ. Lu roll ya. Ya. 1, 2, 3, Gue dapat 14. Gue dapat 4. Si penjaga kayak mau narik baju lu lagi kan. Terus lu dengan sigap langsung mencoba untuk loncat ke dalam si dimensi itu. Si Elena sama si Emily ngelihat si Ezra nih meskipun masih di borgol, dia loncat ke sebuah dimensi. Apa yang kalian lakukan? Dimensinya masih kebuka nggak? Masih. Kalau berakal kalian ngikut kalau Gue cuma ke dalam. Kemana? Ngikut. Dimensinya. Di sini kan si penjaga itu mencoba untuk menarik si Ezra kan. Ya. Gua minta kalian berdua untuk roll dadu dan tar dulu sebelum kalian roll, itu udah roll. Tar dulu belum ya, sebelum kalian roll. Angka yang perlu kalian kalahin itu 10. Gue enggak ya? Lu kan udah berhasil. Yes. 19. Merah berapa? Anggur lah. Tumbal dah. Ini kan belum. Belum. 1, 2, 3. 18. Di tengah kebingungan si penjaga ini karena nggak berhasil ngambil kerahnya si Ezra menyelinap dari keteknya karena karena penjaganya lebih tinggi daripada kalian berdua ya. Sekalian masuk zut. Di situ juga portalnya ketutup. Sekalian bertiga ada di sebuah pintu masuk terowongan yang udah terbengkalai banget. Terowongan lagi. Tapi di pintunya di luar. Oke. Lu punya item yang OP banget nih. Buat banget selesai petualangannya nggak bisa lah. Lu Pusing kan ininya. Pusing moderatornya anjir gua. Bro, gimana lagi nih? Terowongan lagi. kan lu di dalam terowongannya, ini di luar pintu masuknya, jadi nggak di dalam. Jadi kalau lu jalan beberapa meter atau beberapa kilo kemana itu akan berhasil. Udah di ujungnya gitu loh, Ki. Iya. Paham. Sekalian Maksudnya tadi buntu nggak sih? Itu buntu ya? Kan buntu satu sisi kan, lu lari ke sisi sana nih. Buntunya di situ. Nah, ke sisi sananya lagi masih jauh kalau mau putar balik. Oke. Sekalian bertiga ada di depan sebuah pintu terowongan dan apa yang sedang terjadi gitu, kayak misalnya kan kalian bertiga muncul dari balik portal itu semua. gua Toyor Ezra. Udah Lu diselamatkan. parah banget lu ya, mau kabur duluin lu. Lu kabur duluan lu, parah banget lu. Gitu. Oke, sekarang Gua juga. Walaupun dia udah bapak-bapak. Aku tidak menyangka ada manusia seegois Anda. Anda bisanya tidak memberitahu punya kekuatan yang bisa menyelamatkan kita. hey,
tenanglah kalian berdua. Udah lepasin aku borgol aku dulu nih. Iya, dia Gak tangannya mau, masih gak ke mau, borgol. gak mau. Iya kan tangannya masih ke Gak mau, gak borgol. mau. Tapi kuncinya sama si Elena. Iya. Daripada Belum tahu. kalian bercerita dulu, lebih baik kalian melepaskan borgol saya dan saya akan bantu. Kan bisa kesini ke arah saya. Baik. Tapi menurut saya akan melepaskan borgol Anda jika Anda menceritakan siapa Anda sebenarnya. Karena menurut saya bukan sebuah kebetulan kita bisa ada di satu tempat itu bersama dan mengalami masa yang sama. Saya merasa ini kedepannya kita akan menghadapi masalah yang sama lagi dan kita harus bekerja sama, teman-teman. Belum solving banget ya. Boleh. Kan bijak, wisdom and invest. Oke. Saya akan jelaskan. Pokoknya udah lah. Buka dulu dan kita harus sampai jalan keluar dulu dan saya akan ceritain siapa saya. Tapi Banyak tolong, negosiasi Anda. untuk tidak menceritakan hal ini dulu dan tolong buka dari apa namanya borgol saya ini dulu, karena saya mengalami gangguan juga dari ketika saya menggunakan portal tersebut. Oh iya. Oke, Rana. Tolong. Asumsinya gue udah bisa membaca tipis-tipis. Keluar aja, bagaimana ini? Aku harus memanggilmu apa, perempuan berkulit hitam? Gue dari tadi bingung mau manggil. Ceritanya gue udah tahu lah nama lu ya. Ya agak dong. Ya kan lu bisa ngeramal. Ya, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba gue manggil. Nggak tahu nama, lu. nggak semuanya nggak sih ngeramal? Tahu semuanya. Iya. Jadi gue cuma saya sekelebat-kelebat aja, tapi kayak bagaimana menurut kamu? Apakah kita harus melepaskan dia dengan keegoisannya itu atau Kamu tidak pernah tahu saya. Kamu jarang ya jalan-jalan ke cafe and pub. Do you enjoy your life knowing nothing about me? aku bahagia membantu orang di sekitarku. Anjay. Aku memang Tolong dengerin kata saya dulu untuk buka borgol laki-laki ini. diam dulu. Saya sudah sangat terganggu. Gosok. Baiklah, aku bisa memanggilmu siapa? Panggil aku ya, Nudge. Bukan kau bapak-bapak. Dia ngomong sama lu. Gue udah keganggu posisinya. Ya udah, gue panggil wanita aja lah kan. Ya wanita. Baiklah Nona, panggil aku Emily. Salam kenal ya. Kamu bisa mengunjungiku atau bertemuku di Cukup, aku tidak mau tahu. Aku aja ingin tahu namamu. di Lapotuak. Lapo. Aduh. Di tengah perkenalan antara si Elena sama Tunggu. si Elena. Gue lepas dulu tangannya dia. Dia kan udah Iya, berkata lepas. sama si Emily ini. Udah gue lepas. Klik. Nah, pas lo lepas sebelum kita lanjut, Ezra kan baru menggunakan si kunci malam abadi ini nih, dan salah satu efek sampingnya adalah psikologis yang banyak banget bisikan-bisikan yang masuk di kepala Ezra. Ezra, gue minta roll dari 20, boleh ditambahin wisdom, tapi angka yang perlu lu kalahkan adalah 18. Tinggi banget. Ya karena itu alat yang sangat ampuh. Ampuh, oke. 16. Intelligence-nya berapa? Wisdom-nya berapa? 3 ya? Wisdomnya plus 3 berarti cukup lah. Bisa berhasil lewat 18 ya kayak 86. mulai masuk gitu. 19. Mendengar banyak bisikan-bisikan masuk di kepala Ezra dan mencoba menguatkan keyakinan gitu, dan Emily sama Helena bisa ngelihat kalau si Ezra ini kayak seolah-olah kepalanya kayak ditendangin banyak orang gitu loh. Cuman dia berhasil menenangkan dirinya dan mementalkan itu semua. Kayak ini meskipun sangat bagus kuncinya, tapi punya efek samping yang sangat berbahaya. Oke, kalian semua bertiga udah ngelepas borgolnya, kalian berada di depan dari sebuah terowongan. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Bukan lagi nggak berani balik ke rumah. Pulang nggak sih tidur? Tapi kan kalian nggak tahu ini di mana. Oh iya.
Bikin kota gua. Kita beda kota nggak sih? Beda kan ya? Iya. Beda kota kan ya, ini kota gua. Ezra tahu ini di mana, tapi apakah Ezra akan ngasih tahu mereka berdua? Tentu ngasih tahu. Tidur bang. Ngasih tahu kenapa? Karena Ezra juga udah pusing ya untuk menanggulangi dari ke efek samping gitu kan. Pasti dia punya jadinya Mau bantu pusingnya Ezra. Gua bantu. kan punya obat. Kantong Obat? obat herbal yang bisa menyembuhkan segala Tapi penyakit dia kan udah kecuali berhasil menghidupkan orang mati. Udah berhasil. bisikan-bisikan yang itu. Oh udah. Oh sorry. Udah berhasil. Ezra ngasih tahu kalau kalian berdua itu ada di sebuah kota yang bernama Sansloy, kota di mana yang mungkin Elena pernah dengar kalau kota ini cukup dihidupi oleh banyak kriminal dan orang-orang yang mungkin tidak seperti orang-orang di kota-kota besar. Dan kota ini terkenal sama kota pelabuhan. Sansloy itu bagian dari Insula Libertatis yang khusus dan makmur dari pelabuhan. Nah, berarti kalian pindah tuh dari utara Insula Libertatis ke selatan dari ujung ke ujung. Ini kita di kota Sansloy. Ya, Sansloy. Ntar gue kirimin mapnya ya. Nah, di kota Sansloy ini, Ezra mungkin adalah seseorang yang udah biasa tinggal dan tumbuh besar di kota Sansloy ini. Tapi buat Emily, buat Elena, terutama Elena adalah dari kalangan orang-orang yang terdidik, yang mungkin bahkan menganggap kalau Sansloy itu ya terbelakangnya lah, kayak ya tidak cocok lah dengan Elena. Bahkan Emily pun kayak cuma nganggap Sansloy kayak dari situlah orang-orang yang sering datang atau tamu yang datang ke jazz club mungkin yang jahat-jahat ataupun yang mungkin mencurigakan mungkin datangnya dari sana gitu. Nah, di depan daripada terowongan ini yang tempat dimana Ezra berkutat dengan roh dan si hantu-hantu ini, kalian berdiri kebingungan satu sama lain di tempat yang asing buat Emily sama Elena. Dan itu ada di bawah perbukitan dan ke atas itu adalah hutan-hutan. Di sini yang mengetahui daerah cuman Ezra. Kalian mencoba berpikir kira-kira apa sih yang terjadi tadi gitu. Emily jauh dari rumahnya, Elena jauh dari tempat tinggalnya. Yang kalian tahu cuman Ezra, orang yang tadi mencoba kabur dan meninggalkan kalian berdua. Gue akan memimpin dan akan membawa mereka berdua untuk ayo ikut saya. Setelah lu ngomong ayo ikut saya, kita akan tutup gamenya di situ. Oke. Gua akan ngelanjutin dan ngerangkum yang tadi. Sekarang kalian ada di Sansloy. Gue bikin karakter semua banyak, ada status apa segala macem, kabur doang, semuanya percuma. Gue bikin karakter A B C D E F kabur. Gue nggak sadar itu bisa dipakai kayak gitu ya, cuman nggak apa-apa, itu kesalahan dari gue. Dan akan kita lanjutkan lagi di waktu selanjutnya. Dadah. Dadah. Dia bukannya mau ngomong.